Selamat sore waktu Papua ya. Saya mau sampaikan beberapa hal yang menjadi pertanyaan-pertanyaan masyarakat yang awam terhadap aturan-aturan secara khusus yang ada di daerah kekhususan Papua. Contoh yang sekarang terjadi rekrutan anggota MRP periode keempat yang masuk dalam calon anggota MRP 2023-2028. Ini kalau saya bodok bukan orang hukum, tetapi kalau saya lihat dari regulasi yang ada dalam Perdasi dan Perdasus yang terjadi perdebatan di MRP itu kan bentuknya Perdasus. Akhirnya disepakati pada Desember, akhirnya diberikan pertimbangan persetujuan dikembalikan kepada DPRP untuk dilanjutkan Perdasus. Ternyata tiba-tiba terjadi perubahan. Itu kan Perdasus nomor 5, tiba-tiba terjadi perubahan di Perdasi nomor 5. Ini kan sangat rancu. Kalau kita bicara dalam Perdasus, kemudian kita bicara dalam Undang-Undang 21 dan terjadi perubahan kedua di Undang-Undang nomor 2 tahun 2021, ini kan berarti ada multitafsir yang terjadi. Kalau kita bilang orang adat, kalau dia berpendidikan setingkat SD ataupun setara, perempuan setara SMA, agama S1, otomatis ini kan terjadi tanda tanya ya. Kok SD adat? Kalau otomatis kalau kita bicara SD itu adat, maka adat dalam hukum adat itu yang bisa menduduki satu kejabatan mangkut adat oleh leluhurnya kepada keturunannya, anak cucunya, itu minimal umur yang bisa dia dapat di atas 40 tahun. Baru dia bisa memegang jabatan salah satu kepala suku atau dengan sebutan lain. Itu umur sudah di atas 40 tahun. Sedangkan Otsus ini lahir, dengan lembaga ini lahir, kan adat dan budaya. Kalau sudah kita berpegang teguh pada adat dan budaya, otomatis anak SD itu adalah orang yang mampu untuk memberikan keputusan-keputusan atau memberikan persetujuan-persetujuan terhadap masalah-masalah yang ada di lingkungan setempat. Tapi yang terjadi dalam regulasi tadi itu, regulasi Perdasi nomor 5 itu, ini terjadi kontradiktif. Umur dipanjung jadi 30 ke 60 untuk adat. Kalau kita mau bicara adat itu tingkat SD, otomatis batasan umurnya dia dari 40 sampai dia mati. Itu konsekuensinya. Kalau bicara adat, apalagi dia berjasa SD. Nah, ini yang saya mohon, panitia atau pembuat regulasi, tolong dilihat ini baik-baik dulu. Apalagi dalam Undang-Undang Otsus, itu sangat jelas ada dua form yang berbeda. Ada yang bicara tentang kekhususan, ada yang bicara tentang pemilihan. Otomatis bicara pemilihan berarti di Perdasi, berarti ini ada dua kutub yang berbeda. Jadi mana yang kita mau pakai nih, Perdasi atau Perdasus? Tapi kalau dalam areal kekhususan Otsus berarti itu Perdasus. Dia tidak boleh pakai Perdasi. Nah, hal ini saya mohon Pansel maupun PLH Gubernur maupun para pengambil keputusan dalam hal ini Departemen Dalam Negeri, coba ini disinkronkan dulu, terus kemudian dipelajari kembali. Karena yang MRP berikan pertimbangan persetujuan itu Perdasus nomor 5. Tapi yang muncul di Jakarta maupun provinsi Papua maupun di Jakarta itu muncul malah Perdasi. Nah, ini saya minta tolong coba ini kita clearkan dulu sama-sama. Ketakutan saya dengan adanya pembatasan umur, maka saya salah satu korban ya. Saya pada orang pertama tanggal 20 yang saya kembalikan berkas. Saya ketika kembalikan berkas tanggal 20, tanggal 21 itu kan saya ikut undangan peresmian Papua Yort. Nah, saya kembalikan, saya punya berkas itu, saya orang pertama yang saya kembalikan. Belum apa-apa, saya sudah divonis masalah umur. Terus, kita kurang lebih ada 8 orang. Saya orang pertama yang kembalikan. Sedangkan mereka di tanggal 21 Mei yang mereka kembalikan itu, tidak ada satupun berkas dari mereka yang 7 orang itu yang dinyatakan lengkap. Di antaranya mereka itu salah satu adalah bendahara Partai Golkar. Ini bendahara Partai Golkar. Kok bisa pleno disentani tanpa panitia menghubungi saya? Saya orang pertama yang saya kembalikan berkas. Saya juga orang pertama yang mendaftar. Ternyata panitia tidak pernah hubungi saya. Harusnya entah umur entah apa, panggil saya dulu. Kita klarifikasi di tingkat Korwil. Klarifikasi tingkat Korwil kita bicara. Supaya kita berdebatan masalah regulasi yang menentukan umur itu di mana. Terus umur itu dia dasarnya dari mana. Nah, ini saya mohon ke panitia seleksi calon anggota MRP 2023-2024 dan pansel pengawas 2020. Saya mohon selesaikan persoalan ini. Dihadiri semua pihak termasuk Kesbangpol selaku penanggung jawab daripada pelaksanaan rekrutmen ini. Hingga ini tidak jadi persoalan hukum. Karena saya terus terang, saya lagi sudah siapkan dokumen-dokumen dengan argumen undang-undang yang saya sudah siapkan dan bahkan tadi saya sudah komunikasi dengan salah satu pengacara yang siap membantu saya dalam persiapan gugatan saya nanti kalau ketika nama saya kalau tidak ada dalam daftar pencalonan anggota MRP 2023-2028
maka saya sudah mengambil langkah hukum untuk menggugat. Panitia dalam hal ini termasuk para pihak yang terlibat dalam persoalan multitafsir yang keliru. Baik multitafsir di tingkat Perdasus awalnya yang kita MRP memberikan persetujuan, pertimbangan persetujuan, dan terjadi perubahan di tingkat eksekutif, entah legislatif di DPR atau di eksekutif di pemerintah, dalam hal ini di pemerintah Provinsi Papua. Kalau kita bicara Perdasus, otomatis kewenangan gubernur. Tapi kalau kita bicara Perdasi, otomatis ada peraturan yang lebih tinggi dari atasnya, berarti peraturan yang diturunkan oleh pemerintah. Nah, ini yang saya mohon, saya masih menyadari diri sebagai warga negara yang baik, saya masih menjaga keutuhan negara ini, dan saya masih melihat pandangan-pandangan hukum yang positif untuk tidak merugikan sesama warga negara. Karena ini jangan sampai terjadi hal-hal yang memicu di daerah-daerah lain. Kalau saya sudah siap bahwa dalam waktu dekat, kalau memang itu terjadi pengumuman lalu saya tidak punya nama, dialasankan karena dengan umur, saya gugat. Saya gugat di PT UN, bahkan saya akan bikin gerakan orang adat semua Palang, kantor-kantor pemerintah yang ada berkaitan dengan masalah ini.